Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siang. Siang. Lebih baik alangkah baiknya kita persiapan untuk berdoa dulu, bisa dibimbing oleh Mas. Oke, baik Pak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurutnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita materinya apa ya? Mas. Kayaknya konflik ya. Oh, konflik ya. Iya. Untuk hari ini kita masuk ke materi penelitian berbasis pemecahan konflik ya. Salah. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar atau tahu terkait materi kita hari ini? Mungkin bagus. Orang mendengar tahu. Bagian. Penelitian berbasis pemecahan konflik. Maksudnya masuk ke materi kita tuh terkait PBPK sebenarnya, penelitian berbasis pemecahan konflik ya. Nah, perlu ada yang identifikasi dalam komponen konflik yang kita akan teliti. Nah, ya kita butuh tahapan-tahapan yang dimana kita harus mengetahui akar atau latar belakangnya mengapa terjadi konflik tersebut. Lalu seperti yang terjadi ya, yang terlibat dan juga dampak akibat dari konflik sosial. Tetapi di belakang itu pasti ada yang namanya provokator, ya, provokator atau dampak laten hingga ada masalah itu yang tidak tampak di masyarakat kita. Nah, marilah kita bisa merefleksikan kembali apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana konflik itu bisa terjadi. Lalu berikutnya butuh penelitian itu butuh yang namanya suatu pendekatan. Tujuannya itu biar kita bisa memahami dan menyelesaikan konflik itu dengan cara yang efektif atau efisien. Lalu ada sebuah pertanyaan, kenapa konflik sosial itu perlu penanganan serius? Mungkin Mbak Indi bisa menjawab kenapa konflik sosial itu perlu penanganan serius? Karena kalau tidak segera ditangani bisa melebar Pak. Ya karena konflik itu bisa mengakar dan melebar dalam sebuah penelitian. Maka dari itu kita butuh yang namanya mengetahui latar belakang yang terlebih dahulu. Nah, ada juga teknik-teknik yang namanya pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, diskusi kelompok terarah, wawancara dan dokumentasi. Ini tidak bisa lepas dari yang namanya kita melakukan sebuah penelitian. Terlepas dari kita penelitian kita kualitatif ataupun kuantitatif, empat hal ini itu adalah hal yang dasar untuk bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, adapun seperti upaya-upaya di dalam penanganan konflik tersebut, kita ketika kita menghadapi atau melihat sebuah konflik perlu kesadaran dan pengetahuan mengenai cara-cara penanganan konflik tersebut. Ada juga kunci utama pemecahan konflik itu bisa dilihat ya, ada kurang lebih 4: pencegahan, resolusi, manajemen, transformasi, konflik. Nah, dari 4 ini upaya penyelesaian konflik itu dapat dilakukan melalui penelitian di lapangan yang mampu menggambarkan konflik juga kan di lapangan sosial masyarakat kita.
untuk berikutnya ada sebuah substansi alat penanganan konflik. Kita juga bisa menganalisis dengan cara-cara kita. Nah, sederhananya itu yang pertama itu ada analisis konflik. Di sini kita harus melewati proses yang namanya tuh konteks masalah, dinamika, pihak, faktor, hingga adanya rekomendasi mengenai pemecahan konflik. Lalu yang kedua, kita bisa membuat atau meneliti, menggambarkan peta konflik. Nah, ini bisa jadi alat untuk kita meneliti, menggambarkan para pihak yang terlibat serta hubungan dalam konflik ya. Lalu yang paling sering digunakan itu pohon konflik. Nah, alat analisis pohon konflik ini itu sangat mudah untuk kita gunakan, untuk kita realisasikan. Kenapa? Karena ketika kita menggambar pohon, kita sudah mengetahui langkah apa yang kita harus lakukan untuk melihat konflik tersebut. Menggambarkan kayak seperti akar. Akar itu bisa menyebabkan sebuah konflik. Itu untuk alat kita untuk meneliti ya. Nah, lalu apa sih batang pohon tuh? Itu bisa untuk inti masalah, dan daun itu sebagai suatu dampak atau ya yang ini bukan dari konflik tersebut ya. Lalu segitiga SPK itu menganalisis gambaran sikap, perilaku hingga kontradiksi dalam konflik yang terjadi di sekitar kita. Nah, adapun yang namanya pemetaan. Apa sih pemetaan dan analisis data? Nah, dari 5 ini bisa dianalisis konflik dapat dicontohkan melalui tahapan komponen-komponen 5 ini. Memahami konteks masalah itu sangat perlu ya untuk kita bisa sebelum kita melakukan penelitian. Lalu menganalisis pendekatan seperti perdamaian yang memungkinkan, kan ya di lingkup RT RW ya, lingkungan sekitar kita itu mungkin bisa melakukan perdamaian yang memungkinkan, dan juga menganalisis dinamika konflik yang terjadi, menganalisis faktor penyebab dari konflik itu, dan juga pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat. Lalu berikut yang terakhir itu, nah, jadi setelah kita bicara kajian-kajian sosiologi sampai konflik hingga penelitian, kalau kalian hanya menceritakan konflik tanpa tahapan seperti gambaran pemetaan yang saya terangkan di atas tadi, itu bisa dibilang kita, bapak atau kalian itu belum siap untuk meneliti. Yang meneliti itu butuh sebuah metode atau alat bantu. Dan di sini saya akan gambarkan mungkin terkait akar konflik ya, yang lebih gampang. Nah, sebelum saya gambarkan, ini ada yang namanya rekomendasi penyelesaian konflik. Di sini kalian ada nggak rekomendasi penyelesaian konflik? Misalkan ada konflik yang terjadi di lingkungan misal rumah atau sekolah kalian, adakah rekomendasi untuk penyelesaiannya? Apa saja Mbak? Mediasi loh. Menggabungkan dua yang berkonflik agar mencari tahu apa jalan keluarnya, apa masalahnya. Ada lagi? Musyawarah Pak. Apa beda sama mediasi Mas? Ya kayak musyawarah
Tadi apa? Reboisasi apa negosiasi? Ada lagi yang mau nambahin? Awas. Mas dari sini, terus. Akomodasi Pak. Apa itu akomodasi, Mas? Nah, mungkin dari hal kecil ini, mediasi musyawarah ketiga negosiasi itu bisa menjadi rekomendasi kita untuk melakukan penyelesaian konflik. Nah, saya ambil contoh kecil dari gambar di depan. Itu tuh yang pertama, yang ini sama yang ini, lalu kedua. Yang pertama terkait apa ya? Masalah konflik apa? Bullying, kekerasan ya. Lalu yang kedua tawuran ya. Nah, dari konflik yang kita lihat tersebut, apa yang bakal nantinya kalian lakukan untuk melihat seperti ini kan kita menganalisis, melihat ya. Apakah kita perlu juga melihat secara langsung atau enggak? Ini kan hanya visual gambar. Bisa nggak kita meneliti secara langsung? Bisa. Melalui dari cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, ada sebuah tugas pemantik ya. Saya meminta dua kelompok untuk maju untuk menerangkan tugas ini. Dua kelompok isinya 5 ya. 5 ya. Perwakilan bisa 1-2 orang bisa. Nah, mohon nanti diterangkan juga ya presentasinya. Dijabarin pakai kertas. Nah, sebelumnya sekarang oke saya minta satunya 2 orang. Biar mbaknya tuh juga kerepotan. Oke. Ada mau gambar 1 pakai 2. Itu jangan begitu mbak, ya Allah. Nanti kalau kalian udah jawab nih di sini nih, oke, udah jawab yang kalian pingin, kalian buka, baru tapi nanti untuk kalian bisa ini. Saya kan mana saya mbak? Itu mbak, ini mbak. Ya, baik. Ini dianalisis apa aja pak? Ya, coba ini analisis dari yang namanya ya pemecahan konflik dan penyebabnya, dampaknya, latar belakangnya. Kalian dari saya tadi menerangkan ya. Nih, Pak, Mas. Ini saya udah kasih contoh kecil dari proses konflik. Nanti kalian bisa gambarkan juga di buku. Oke, ayo kerjain. Nah, kelompok dua mungkin. Alia, silakan Alia. Oke, kalian kan kelompoknya dapatnya yang ini ya. Nanti kalian
Itu dicopot Pak. Gak tahu. Nah, ya. Bapak ini nggak dicopot Pak. Ini analisis melalui nanti yang bakal kalian gambarin. Permohonan itu saya Pak. Nih, ini kan tadi saya menerangkan konflik. Nah, melalui nanti banyak nih, ini kan apa nih? Nanti banyak ngobrol sama Susi sama kelompok penyebab konflik, inti masalah sama dampak yang ditimbulkan. Nanti sebenarnya setelah itu kan bisa jelasin ke depan dan menggambarkan sama dengan kelompok Mbak. Ya. Nah, di sini. Nanti mbaknya engkel di sini, Mbak. Dari apa strapok saya. Nanti mbaknya mau didengarkan ya? Mas bisa duduk Mas. Mas kan duduknya di bawah. Nah, ini kan saya udah jelasin ya, konflik ya. Nanti kan kalian bisa kasih gambaran. Yang apa Pak? Pohon. Ya, dari Mas saya sudah gambarkan Mas. Ya. Mau didengarkan Mas? Oke, waktu saya berikan 10 menit. Dimulai dari kalian itu. Enggak, belum ini. Untuk ini nanti kalian presentasiin ke Bapak. tidak. Ada yang udah? Belum ini. Ini mana lama sekali ya? Baru juga duduk. Ya, ya. Ya, sudah preskan. Ke satu aja ya Pak, pakai pohon aja. Ini cuma pohon Pak. Kalian mau segitiga aspek? Itu dari mana Pak? Oh yang susah. Pakai kita buat numerik. Lumayan. Coba Pak. Enggak usah Pak, saya mau aja aja. Ya, Oh, itu ada diopo. Nah, ayo silakan. Pak, mana ininya Pak? Apa tuh Mas? Ininya. Speaker. Iya. Ini kan seperti yang tadi kalian sudah bilang ada mediasi, musyawarah, edukasi. Nanti gambar yang paling bagus akan dapat hadiah. Kok nggak bilang Pak? Mana Pak? Tugas yang kemarin sudah dikerjakan ya? Ya. Oh sudah. Ada yang kesusahan? Batang kunci ya. Daun yang akar tuh penyebab akar penyebab konflik. Jadi yang benar batang apa akar? Siswa saya bodoh-bodoh Sudah Pak. Sudah? Ya. Gambarnya di mana? Ini ditandai di mana Pak? Ya sudah, nanti boleh pulang. Oh, boleh pulang. Oke. Ya. Hey. Yang mau live TikTok, yang ayo komen juga boleh pulang. Hey.
Nah, Di sini om ini. ya, nanti saya terangin. Tadi dulu Mbak. Orang biasa. Mbak, tadi dulu nanti ini kan. Makan kok Pak. Sore. Nah, ini nanti kalian jelasin. Pak yang Pak. Oke, ini saya jelaskan ya Nah, sekarang. yang Jadi kasus yang kita dapat itu adalah tawuran antar sekolah, tawuran siswa antar sekolah. Nah, kita sudah menggambarkan konfliknya Pak. Nih, guys. Tetapi dia Ayo baik anak-anak dilihat ya Jadi hasil dari teman-teman kalian. Jadi akar permasalahannya itu konflik itu terjadi di satu sekolah karena salah satu sekolah itu kalah dalam lomba futsal. Nah, batangnya itu merupakan kejadiannya terjadi tawuran antar sekolah dan daunnya itu dampaknya bisa merusak fasilitas, perpecahan dan kekerasan antar siswa. Oke, baik. Kalian bisa duduk. Nanti pulang nanti ya. Karena ada tugas untuk di rumah sebelum kalian pulang. Iya Pak. Hah? Iya. Tunggu pulang. Iya ya Pak. Es krim. Oke. Makasih Pak. Oke, kelompok 2. Apakah sudah selesai? Ayo, kelompok 2 untuk mempercepat waktu karena saya juga ada agenda hari ini. agenda apa tuh Pak? Mancing. Udah rapat lagi Pak. Enggak. Sudah selesai. Es krim ya Pak. Ya. Iya ya Pak. Yang sudah bisa dicoblos. Untuk kelompok 2 ya semuanya bisa bahasa perwakilan nggak Pak? Semuanya bisa. Saya tadi Pak. Sini. Oh, ya, nggak bisa lah. Gue apa nih gue salah 10. Ayo. Nanti ini kapurnya. Setelah ini pulang kita. Oke. Arion. Juga boleh. Iya ini ya. Sang Pati sendirian. Kasih Pati nilai Sang Pati. Nilainya C. Bisa kembali sedikit Mbak Siapa ini? terkait ini. Dijawab kamu dijawab itu. Iya sampai dong. Ih kok begini nggak atur sih? Jadi ini ada akar. Ini kan gambar ini kan. Jadi akar permasalahan ini karena apa sih? Sebenarnya banyak ya. Oh iya. Sebenarnya banyak kan. Ya. Ini ngambilnya satu doang karena Ya. berbeda secara fisik. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus teman-teman. Oke mungkin terkait materi pembahasan kita hari ini Bapak cukupkan untuk sampai di sini ya. Karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas dan terbatas ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Bisa dipimpin oleh Mas Tabus. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa dulu sebelum pelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Bisa kita akhiri dan bisa kita pulang ke rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Siang.
Lebih baik alangkah baiknya kita persiapan berdoa dulu, bisa dibimbing oleh Mas. Oke, baik Pak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu pada pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita materinya apa ya? Mas. Kayaknya konflik deh. Oh, konflik ya? Iya. Untuk hari ini kita masuk ke materi penelitian berbasis pemecahan konflik ya. Susah. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar atau tahu terkait materi kita hari ini? Mungkin bagus. Orang yang nggak tahu melihat. Demikian berbasis pemecahan konflik. Langsung saja masuk ke materi kita tuh terkait PBPK sebenarnya, penelitian berbasis pemecahan konflik ya. Nah, perlu ada yang identifikasi dalam komponen konflik yang kita akan teliti. Nah, ya kita butuh tahapan-tahapan yang dimana kita harus mengetahui akar atau latar belakangnya mengapa terjadi konflik tersebut. Lalu kayak seperti yang terjadi ya, yang terlibat dan juga dampak manifest dari konflik sosial. Tetapi di belakang itu masih ada yang namanya provokator, ya, provokator atau dampak laten hingga ada masalah itu yang tidak tampak di masyarakat kita. Nah, marilah kita bisa merefleksikan kembali apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana konflik itu bisa terjadi. Lalu berikutnya butuh penelitian itu butuh yang suatu pendekatan. Tujuannya itu biar kita bisa memahami dan menyelesaikan konflik itu dengan cara yang efektif atau efisien gitu. Lalu ada sebuah pertanyaan, kenapa konflik sosial itu perlu penanganan serius? Mungkin Mbak Pindi bisa menjawab kenapa konflik sosial itu perlu penanganan serius? Karena kalau tidak segera ditangani bisa melebar Pak. Ya karena konflik itu bisa mengakar dan melebar dalam sebuah penelitian. Maka dari itu kan kita butuh yang namanya mengetahui latar belakang yang terlebih dahulu. Nah, ada juga teknik-teknik yang namanya pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, diskusi kelompok terarah, wawancara, dan dokumentasi. Ini tidak bisa lepas dari yang namanya kita melakukan sebuah penelitian. Terlepas dari kita penelitian kita kualitatif ataupun kuantitatif, empat hal ini itu adalah hal yang dasar untuk bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, adapun seperti upaya-upaya di dalam penanganan konflik tersebut, ketika kita menghadapi atau melihat sebuah konflik, perlu kesadaran dan pengetahuan mengenai cara-cara penanganan konflik tersebut. Ada juga kunci utama pemecahan konflik itu bisa dilihat ya, ada kurang lebih 4: pencegahan, resolusi, manajemen, transformasi, konflik. Nah, dari 4 ini, upaya penyelesaian konflik itu dapat dilakukan melalui penelitian di lapangan yang mampu menggambarkan konflik juga kan di lapangan sosial masyarakat kita. Untuk berikutnya ada sebuah substansi alat penanganan konflik. Kita juga bisa menganalisis dengan cara-cara kita. Nah, sederhananya itu
Yang pertama itu ada analisis konflik. Di sini kita harus melewati proses yang namanya itu konteks masalah, dinamika, pihak, faktor, hingga adanya rekomendasi mengenai pemecahan konflik. Lalu yang kedua, kita bisa membuat atau meneliti, menggambarkan peta konflik. Nah, ini bisa jadi alat untuk kita meneliti, menggambarkan para pihak yang terlibat serta hubungan dalam konflik ya. Lalu yang paling sering digunakan itu pohon konflik. Nah, alat analisis pohon konflik ini itu sangat mudah untuk kita gunakan, untuk kita realisasikan. Kenapa? Karena ketika kita menggambar pohon, kita sudah mengetahui langkah apa yang kita harus lakukan untuk melihat konflik tersebut. Menggambarkan kayak seperti akar. Akar itu bisa menyebabkan sebuah konflik. Itu untuk kita alat kita untuk meneliti ya. Nah, lalu apa sih batang pohon itu bisa untuk inti masalah, dan daun itu sebagai suatu dampak atau ya yang ditimbulkan dari konflik tersebut ya. Lalu segitiga SPK itu menganalisis gambaran sikap, perilaku hingga kontradiksi dalam konflik yang terjadi di sekitar kita. Nah, adapun yang namanya pemetaan. Apa sih pemetaan dan analisis data? Nah, dari 5 ini bisa dianalisis konflik dapat dicontohkan melalui tahapan komponen-komponen 5 ini. Memahami konteks masalah itu sangat perlu ya, untuk kita bisa sebelum kita melakukan penelitian. Lalu menganalisis pendekatan seperti perdamaian yang memungkinkan, ya, misal ya di lingkup RT RW, lingkungan sekitar kita, itu mungkin bisa melakukan perdamaian yang memungkinkan, dan juga menganalisis dinamika konflik yang terjadi, menganalisis faktor penyebab dari konflik itu, dan juga pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat. Lalu berikut yang terakhir itu, nah, jadi setelah kita bicara kajian sosiologi sampai konflik hingga penelitian, kalau kalian hanya menceritakan konflik tanpa tahapan seperti gambaran pemetaan yang saya terangkan di atas tadi, itu bisa dibilang kita, bapak atau kalian, itu belum siap untuk meneliti. Yang lain meneliti itu butuh sebuah metode atau alat bantu. Dan di sini saya akan gambarkan mungkin terkait akar konflik ya, biar lebih gampang. Nah, sebelum saya gambarkan, ini ada yang namanya rekomendasi penyelesaian konflik. Di sini kalian ada nggak rekomendasi penyelesaian konflik? Misalkan ada konflik yang terjadi di lingkungan besar rumah atau sekolah kalian, adakah rekomendasi untuk penyelesaiannya? Apa saja juga? Mediasi dong. Menggabungkan dua yang berkonflik agar mencari tahu apa jalan keluarnya, apa masalahnya. Ada lagi? Musyawarah Pak. Apa beda sama mediasi, Mas? Ya kayak musyawarah. Tadi apa?
Reboisasi apa negosiasi? Ada lagi yang mau nambahin? Awas. Mas tadi saya Akomodasi Pak. apa itu akomodasi mas? Nah, mungkin dari hal kecil ini, mediasi musyawarah hingga negosiasi itu bisa menjadi rekomendasi kita untuk melakukan penyelesaian konflik. Nah, saya ambil contoh kecil dari gambar di depan. Itu tuh yang pertama, yang ini sama yang ini, pertama kedua. Yang pertama terkait apa? Masalah konflik apa? Bullying, kekerasan ya. Lalu yang kedua Bentrok, tawuran antar sekolah itu ya? tawuran ya. Nah, dari konflik yang kita lihat tersebut, apa yang bakal nantinya kalian lakukan untuk melihat kayak seperti ini kan kita menganalisis, melihat ya. Apakah kita perlu juga melihat secara langsung atau enggak? Ini kan hanya visual kan, Mbak? Bisa nggak kita meneliti secara langsung? Bisa melalui dari cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, ada sebuah tugas pemantik ya mungkin. Apa itu? Jadi Pak, itu nggak bisa tahu Pak. Nah, saya minta dua kelompok untuk maju untuk menerangkan tugas ini. Berapa orang? Dua kelompok isinya 5 ya. Ayo. Hampir semua. Ini ngapain pegangan tangan? Maju. Cie. Wakilnya bisa 1-2 orang bisa. Nah, mohon nanti diterangkan juga ya. Dijabarin pakai kertas. Nah, sebelumnya makanya saya minta satu atau 2 orang biar mbaknya tuh nggak kerepotan. Oke, ada mau gambar 1 atau 2? Nih, Enggak ikut. ini bentuk 2, itu loh nggak sih? Kaliannya juga apa? Iya. Itu jangan begitu mbak, ya Allah. Nanti kalau kalian udah jawab nih di sini nih, oke, udah jawab yang kalian pingin nih, kalian buka baru tapi nggak tahu kalian bisa ini. Saya kan udah ini. Kan ini pakai double Saya coba, menang saya mbak. Itu mbak, ini mbak. Ya, baik. Ini dianalisis apa aja Pak? Gitu doang Pak. Ini coba, ini analisis dari yang namanya akar tuh ya pemecahan konflik dan penyebabnya, dampaknya, latar belakangnya. Kalian dengerin saya tadi Ya, menerangkan ya. Iya, mantap. Enggak mas. Ini kan saya udah kasih contoh kecil dari pola konflik. Nanti kalian bisa gambarkan juga di Oke, baik. Ya, kerjain. Nah, kelompok kedua mah mungkin Alia, silakan Alia. Waktu dan tempat kesini. oke, kalian kan kelompoknya dapatnya yang ini ya. Nanti kalian Itu dicopot Pak. gak
Nah, ya. Pak, ini lagi dicopot Pak. Ini analisis melalui nanti yang bakal kalian gambarin. Promosi itu saya Pak. Nih, ini kan tadi saya menerangkan mohon pabrik. Nah, melalui nanti banyak nih, ini kan apa nih? Nanti banyak ngobrol sama diskusi sama kelompok kita. Penyebab tapi inti masalah sama dampak yang ditimbulkan. Nanti Mbak ya, setelah itu kan bisa jelasin ke depan dan menggambarkan sama saya dengan kelompok Mbak. Ya. Terus tulisnya di mana? Di tahu nggak? Nah, di sini. Nanti Mbaknya nempel di sini Mbak. Ya. Nempel di apa? Serapun saya. Nanti Mbak ya. Mau didengarkan ya? Mas bisa duduk Mas. Masnya bikin bawah. Nah, Inti sama apa tadi? Dampak. ini kan saya udah jelasin ya, publik ya. Nanti kan kalian bisa kasih gambaran. Gambar apa Pak? Pohon. Oh, yang di depan saya sudah gambarkan Mas. Ya. Mau didengarkan Mas? Kalian lihat. Oke, waktu saya berikan 10 menit. Dimulai dari kalian Udah, Mbak. Kak. Nah, belum ini. Udah dong. Untuk ini nanti kalian presentasiin ke Oke, sudah. Bapak nggak tahu. tidak. Ada udah? Coba. Ayo. Belum ini. Iya, baru juga duduk. Ke satu aja ya Pak. Pakai pohon aja. Ini cuma pohon Pak. Kalian mau segitiga SPK? Enggak. Segitiga SPK itu gimana Pak? Oh yang susah. Pakai kita buat numerik. Numerik. Coba dicobain Pak. Enggak usah Pak. Saya mau maju aja. Ya udah, dulu kita maju. Oh, lu lagi ngopo. Nah, ayo silakan. Pak, mana ininya Pak? Ngapa tuh Mas? Ininya. Spidol. Iya. Ini kan seperti yang tadi kalian sudah bilang ada mediasi, musyawarah, negosiasi. Ya. Nanti gambar yang paling bagus akan dapat hadiah. Lu kok nggak bilang Pak? Ora konflik kan gimana? Tugas yang kemarin sudah dikerjakan ya? Udah. Oh sudah. Ada yang kesulitan? Ini batang inti ya. Daun deh. Akar tuh penyebab akar penyebab konflik. Jadi yang benar batang kan? Ya, siswa saya muda-muda sih. Sudah Pak. Sudah? Ya. Gambarnya di mana? Ini tidak dari gimana Pak? Ya sudah, nanti boleh pulang. Oh, boleh, Pak. Oke. Ya. Yeay. Yang mau latih TikTok, yang ayo komen-komen juga boleh pulang. Yeay.
Ini nanti kalian jelasin. Pak jangan Iya. ya Pak. Oke, ini saya jelaskan ya. Ke anaknya yang sudah. Jadi kasus yang kita dapat itu adalah tawuran antar sekolah, tawuran siswa antar sekolah. Dan kita sudah menggambarkan pohon konfliknya, Pak. Nih. Ini guys. Tapi jangan dulu. Ayo baik anak-anak dilihat ya. Jadi Hasil apa? dari teman kalian. Jadi akar permasalahannya itu konflik itu terjadi di satu sekolah karena salah satu sekolah itu kalah dalam lomba futsal. Nah, batangnya itu merupakan kejadiannya terjadi tawuran antar sekolah. Dan daunnya itu dampaknya bisa merusak fasilitas, perpecahan, dan kekerasan antar siswa. Oke, baik, kalian bisa duduk. Nanti pulang nanti ya. Karena ada tugas untuk di rumah sebelum kalian pulang. Iya Pak. Hah? Iya. Tunggu pulang. Ya, Es krim. oke. Makasih, Pak. Oke, kelompok 2. Apakah sudah selesai? Ayo, kelompok 2 untuk mempercepat waktu karena saya juga ada agenda hari ini. Agenda apa tuh Pak? Cik. Udah rapat lagi Pak. Enggak. Sudah selesai. Es krim ya, Pak. Ya. Ini ayam Pak. Ya sudah bisa dicoblos. Untuk kelompok 2 ya semuanya bisa wakil apa? Semuanya bisa. Sampaikan aja Pak. Sini. Oh, enggak bisa lah. Oh, kita apa nego sama guru. Ayo. Hati. Ini kampungnya. Setelah ini pulang kita. Oke. Eh. Alia. Aliam. Jiwa keluarga. Ini berbantuin temennya masuk. Iya ini katanya kamu bantu dong bapak Sang ini. hati sendirian. Iya. Kasih Pak nilai Sang berapa? hati. Nilainya C ya. Oke, bisa diumarin sedikit mbak terkait ini. Dijawab lah, aku dijawab itu. Iya santai dong. Ih kok begini udah akur sih. Jadi yang sini ada akar. Ini kan gambar ini kan. Jadi akar permasalahan ini karena apa sih? Sebenarnya banyak ya. Oh iya. Sebenarnya banyak kan. Iya. Ini ngambilnya satu doang karena Iya. beda secara fisik. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus teman-teman. Oke mungkin terkait materi pembahasan kita di hari ini bapak cukupkan untuk sampai di sini ya. Karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas dan terbatas ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk sebelum pulang. Bisa dipimpin oleh Mas Bagus. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa dulu, sudah berbicara masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa terus. Amin. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Bisa kita akhiri dan bisa kita pulang ke rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.